Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Ruang Mahasiswa di episode perdana The One and Only. Di video ini kita akan membahas topik yang cukup krusial, yaitu tentang sistem informasi manajemen pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Bersama saya Bilal sebagai moderator atau interviewer, dan di sini kita memiliki beberapa rekan yang akan menemani kita dalam membahas topik kali ini. Nah, inilah mereka yang hebat dan luar biasa. Silakan perkenalkan diri masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abu Bakar. Hai, aku Melan. Hai, saya Muhammad Sultan ya. Hai, saya Nur Famini. Hai, aku Nur Masari. Hai, saya Ismawati. Berbicara mengenai sistem informasi dengan UMKM, kira-kira bagaimana menurut kalian tentang hubungan antara kedua hal tersebut jika kita menyorot secara spesifik dari teknologi dan UMKM itu sendiri? Nah, kalau kita berbicara mengenai UMKM, berarti kita berbicara mengenai tentang usaha yang bergerak cepat. Ya. Nah, supaya keputusan itu tepat, UMKM harusnya menerapkan sistem informasi manajemen atau SIM. Sederhananya, SIM itu seperti otak digital usaha. SIM membantu pemilik usaha tersebut melihat apa yang sedang terjadi dengan bisnisnya, seperti mulai dari penjualan, stok barang, sampai keluar dan masuknya uang. Semua dicatat, ya. Tapi dan bisa dicek secara kapan saja. Bagaimana jika UMKM tidak menerapkan SIM? Bagaimana UMKM jika tidak menerapkan SIM? Nah, jika UMKM tersebut tidak menerapkan SIM, biasanya mereka itu lebih cenderung mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau feeling. Nah, bedanya dengan pelaku usaha yang menggunakan SIM, mereka itu lebih condong kepada keputusan berdasarkan data-data yang ada. Jadi SIM juga membuat si pekerja jauh lebih cepat dan hemat waktu. Pemilik usaha harus nggak perlu mencari catatan-catatan yang tercecer, misalnya masih manual kan ya. Jadi SIM itu membantu UMKM berkembang dari yang awalnya serba manual jadi digital. Dari awalnya sekedar mencatat menjadi bisa menganalisis. Jadi hubungan SIM dan UMKM itu sangat jelas. SIM membuat UMKM lebih siap dan lebih mampu bersaing di era digital sekarang. Apalagi kan sekarang jika pelaku usaha UMKM tidak menerapkan SIM, maka mereka akan tertinggal jauh di belakang dengan pemilik usaha UMKM yang menerapkan SIM di usahanya. Nah, jadi tanpa SIM usaha mungkin tetap bisa berjalan, tapi dengan SIM usaha tersebut mungkin bisa lebih maju lagi dan terarah lagi, begitu. Oh, jadi pada intinya di sini hubungan antara SIM dengan UMKM itu terletak pada efisiensinya. Karena sebelumnya itu para pelaku usaha mikro atau setara itu mereka sebelumnya itu masih manual atau belum tersentuh, atau bisa dibilang belum tersentuh dengan teknologi. Ya. Tapi dengan adanya SIM ini mereka jadi bisa lebih mengefisienkan waktu dan bisa lebih mengintegrasikan pekerjaan mereka melalui teknologi, sehingga penjualan ataupun kegiatan operasionalnya itu bisa menjadi efektif. Ya, intinya itu mereka lebih terarah dan teratur. Oke. Itu ya. Ya, terus kalau misalkan nih, saya adalah seorang pelaku usaha UMKM. Terus tapi saya belum mengetahui apa saja langkah-langkah atau penerapannya seperti apa. Kira-kira apa yang harus saya lakukan dari hal tersebut untuk mengetahui keefisienan atau keefektifan usaha saya? Kira-kira seperti apa itu? Jadi menerapkan SIM pada pelaku UMKM kan artinya menggunakan teknologi seperti komputer, HP untuk membantu sebuah usaha mengelola usaha lebih cepat dan mudah. Cara menerapkan SIM secara efisien itu bisa memakai QRIS. Ya. Artinya itu kan biasanya setiap UMKM kan semuanya pakai HPG toh. Ya. Pakai HPG, semuanya pakai HP, jadi bisa pakai QRIS. Kan ada tuh biasa yang
penjualnya tidak ada uang kembaliannya atau pembelinya yang tidak ada uang tunainya. Jadi bisa pakai QRIS untuk mempermudah transaksinya gitu. Ya seperti juga kemarin pas ke Mega Jangka atau lihat kayak itu contoh SIM-nya. Misal kalau ke sana itu tidak usah lagi antri ke kasir bilang harus pesan ini. Kita bisa menggunakan langsung saja HP dengan kode QR-nya. Nah di situ tinggal kasih masuk saja kode, terus sudah ada dalam misalnya mungkin pesan apa, makanan, minuman apa saja, terus nanti tinggal langsung masuk ke fitur langsung ke Migaconnya, nanti karyawannya langsung bawa saja makanan. Jadi tidak susah-susah lagi mau antri di kasir bilang ini mau dipesan. Itu kemarin contoh yang kulihat kalau ke Migacon yang ada di Polowali. Ya, jadi begitu cara penerapan SIM pada UMKM secara efisien. Oh, jadi ya inti dari penerapannya di sini adalah bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi. Karena sebelumnya itu kita sebagai pelaku usaha memang kan misal kalau belum tersentuh dengan teknologi, semuanya serba manual begitu. Contohnya tadi yang disebutkan ada pelanggan yang meminta uang kembalian tetapi tidak memiliki gitu. Iya. Kembaliannya secara yang manual saja, uang tunai langsung cash. Tetapi dengan adanya SIM, dengan adanya mempelajari sistem informasi itu, kita bisa mengetahui atau menerapkan yang namanya QRIS tadi kan, atau m-banking atau mobile banking lah disebutlah begitu. Jadi ya intinya penerapannya di sini hanya ada pada adaptasi tak bagaimana begitu. Iya. Oke. Nah terus kalau misal nih saya sebagai pelaku usaha ingin melihat contoh-contoh seperti apa konkretnya, saya ingin melihat bagaimana pelaku-pelaku usaha di luar sana yang menerapkan SIM-nya itu seperti apa. Jadi intinya di sini saya minta kayak contoh kasus lah seperti itu. Ya, sistem manajemen bagi pelaku UMKM kan salah satu contohnya itu di Jakarta, tepatnya pada Pasar Tanah Abang. Iya. Pasar Tanah Abang kan dulu pengunjungnya sangat ramai, padat, apalagi terutama hari-hari tertentu, misalnya Lebaran. Nah, di situ pengunjung sangat antusias untuk berbelanja secara langsung. Nah, dengan adanya teknologi, Tanah Abang ini mengalami penurunan pembelian karena teknologi kan seperti penjualan online. Kebanyakan masyarakat lebih memilih berbelanja seperti di Shopee, TikTok, Lazada. Nah, itu terjadi pada diri saya sendiri ya. Saya lebih memilih berbelanja online karena kan berbelanja online itu lebih praktis dan efisien. Nah, begitu. Oh jadi intinya di sini ya tadi disebutkan contoh kasusnya itu terjadi penurunan karena adanya aktivitas teknologi. SIM di sini, adanya dengan hadirnya teknologi. Karena dari awalnya memang banyak penjual-penjual atau usaha yang menjual secara offline begitu kan. Iya. Tapi dengan adanya SIM ini terjadi penurunan penjual di kalangan offline begitu. Iya. Tapi jadi intinya di sini adanya kenaikan atau lebih menguntungkan di penjualan online. Iya. Iya. Jadi penunjakan penjualan online di sini meningkat begitu. Iya. Oh iya, memang karena pada dasarnya itu kan contoh kita yang mau memilih produk atau mencari produk yang tidak ada di daerah kita, tapi dengan adanya SIM kita bisa mengetahui produk-produk yang ada di daerah lain dan itu bisa kita pesan dengan online dan dapat diproses dengan cepat. Jadi seperti itu. Nah, oke. Jadi kan kita sudah mengetahui dari hubungan antara SIM dengan UMKM, terus contoh penerapan, pasti ada semacam masalah ataupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam hal penerapan SIM ke UMKM ini. Apa saja itu? Adapun masalah tersendiri dalam sistem informasi untuk pelaku UMKM, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami masalah seperti apa? Masih banyak masalah seperti kurang memahami cara memakai teknologi gitu misalnya. Yeah. Atau kendala jaringan misalnya, apakah lagi kan di sebuah pasti kalau kita tinggal di sebuah desa pasti jaringannya itu agak lelet. Jadi dari situ mungkin usaha kita jadi kayak
apa ya, lebih kandas menguntungkan- begitu. lebih menguntungkan bagi yang pelosok ya. Iya. Ada pun masalah lainnya yang dirasakan yaitu biaya langganan aplikasi yang cukup mahal, baik di awal maupun di akhir bulan. Mungkin contohnya seperti aplikasi CapCut atau Canva, bahkan di aplikasi tersebut fiturnya ada beberapa yang harus premium, yang dimana itu harus kita berbayar per bulannya. Dan mungkin ada beberapa pelaku UMKM yang tidak terlalu mengerti dengan fitur tersebut. Jadi mungkin itu adalah salah satu masalah dari penerapan SIM di UMKM. Ada pula di sisi lain, ada juga rasa khawatir soal keamanan data. Iya. Contohnya kayak peretasan begitu ya. Iya, Data-data bocor gitu. Jadi harus hati-hati deh. dan juga diambil orang lain kalau disimpan secara online tuh. Iya. Sekali. Ya terus dari masalah-masalah tersebut kan pasti ada solusinya. Jadi apa saja itu? Nah, solusi untuk masalah tadi pada pelaku UMKM itu dengan melakukan pelatihan UMKM tuh bisa memaksimalkan teknologi untuk bisnis mereka ke depannya. Nah, ada pun juga tentang keamanan data yang kuat dengan menjaga data pelanggan dan keuangan dengan menggunakan paspor yang kuat dan sistem yang aman, karena data adalah aset yang berharga yang harus dijaga untuk tidak biar kedepannya itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Nah, ada pun juga sistem informasi yang terjangkau dengan Seperti apa itu? dengan mencari sistem informasi yang sesuai kebutuhan, tidak harus mahal gitu. Ada banyak aplikasi yang harus digunakan, aplikasi yaitu aplikasi akuntansi atau pasir digital untuk membantu memudahkan UMKM-nya nanti untuk melaksanakan bisnisnya. Oh iya. Oh Betul iya, sekali. lebih seperti itu. Oh jadi misal dari masalah yang disebutkan tadi contohnya seperti peretasan data, Ya. kekhawatiran akan keamanan data Hmm, dan betul. ketidakmampuan dalam pengetahuan teknologi itu menjadi salah satu masalah utama ya dalam Iya. penerapan SIM. Dan solusinya itu adalah kita harus melakukan semacam pelatihan dan mencari informasi lebih lanjut mengenai Karena banyak sekarang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Iya. mengambil data-data tanpa izin, begitu. Iya, karena memang pada dasarnya itu teknologi itu memang masih bisa dibilang itu tidak aman. Jadi kita harus melakukan research atau menambah pengetahuan tentang keamanan data sehingga kita bisa apa istilahnya tuh kayak was-was lah atau Hati-hati. menetralisir atau menjaga Menjaga. keamanan data kita. Oke. Dan terus Ya tadi kan UMKM sebagian tidak menerapkan teknologi kan. Ya. Nah, menurut saya sebaiknya untuk UMKM kecil, maksudnya yang kayak tidak tahu menggunakan teknologi, sebaiknya bisa lebih memahami menggunakan teknologi agar penjualannya itu semakin meningkat. iya. Nah, ya itu sih menurut saya sebaiknya mempelajari teknologi agar penjualan semakin baik dan meningkat. Tapi kalau kita berbicara mengenai kekurang pahaman sebagian UMKM karena kan disebutkan tadi banyak pelaku usaha yang masih belum mengenal teknologi secara signifikan begitu. Iya. Terus kira-kira bagaimana cara meyakinkan mereka atau memberitahu mereka tentang manfaat dari SIM ini? Mungkin bagus kalau misal ada pelatihannya untuk UMKM yang di bawah-bawah. Misalkan mungkin budgetnya juga tidak ada, kayak misal beli HP begini, mungkin tidak ada budgetnya. Mungkin UMKM yang lebih di bawah lagi. Ya. Kan misal kalau keluar ki kan ke bawah ki, misal ki pergi membeli terus itu membeli ki kayak mau ki bayar, dia tidak usah pakai kiris. Jadi kalau UMKM begitu ditanya bilang bagaimana, ada kiris, bisa ki bayar pakai kiris, tapi dia bilang tidak ada. Jadi harus juga sebagai konsumen memahami, harus selalu bawa uang kecil atau maksudnya uang cash, bisa kita membayar ke situ karena tidak ditahu kan ini UMKM di situ nggak tahu pakai teknologi atau tidak. Jadi kita juga sebagai konsumen masyarakat biasa harus juga memahami UMKM yang tidak tahu tentang teknologi atau kita bimbingi bagaimana caranya bisa dipakai SIM, penerapan SIM teknologi untuk UMKM yang kecil yang lebih di bawah lagi.
Oh iya, jadi sini kita melakukan semacam balancing begitu. Iya. Karena pada dasarnya memang sebagian UMKM itu belum menerapkan SIM Iya. seperti Chris tadi. Mm-mm. Jadi ya mungkin peran kita sebagai mahasiswa mungkin ada. Contohnya seperti melakukan sosialisasi kepada mereka yang belum mengerti soal teknologi. Iya betul. Atau ya melakukan penyebaran informasi dari mulut ke mulut tentang manfaat SIM begitu. Atau kita juga setarakan bagaimana ini kita kasih saran yang lebih masuk ke akal mereka. Siapa tahu mereka tidak mengerti tentang apa itu SIM, jadi kita jelaskan lagi begitu. Oh iya, memang karena pada dasarnya kan ini teknologi semakin lama semakin berkembang juga. Iya. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa semakin berkembangnya teknologi maka semakin banyak fitur atau metode-metode teknologi yang harus kita ketahui juga. Karena kalau kita ketinggalan teknologi, maka efisiensi dan keefektifan usaha kita juga berdampak begitu. Iya, betul. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita petik dari topik pembahasan kali ini adalah sebagai pelaku usaha atau dalam konteks UMKM, kita harus senantiasa mengikuti perkembangan tren atau perkembangan teknologi. Karena sejatinya teknologi itu semakin ke depan itu semakin berkembang. Jadi untuk mengefisienkan dan meningkatkan keefektifan usaha kita harus memang senantiasa mengikuti perkembangan tren gitu. Nah, dengan SIM pelaku UMKM tidak hanya mengandalkan feeling, tetapi bisa mengambil keputusan berdasarkan data. Hal ini membuat UMKM lebih efisien, mampu bersaing dan siap berkembang di era digital. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa kami paparkan. Sebentar saya ingin memberikan pantun. Ya. Oke, dengarkan. Jalan sore melihat senja, angin sejuk menemani cerita. Podcast selesai sampai di sini saja. Terima kasih dan sampai jumpa. Kata-kata hari ini. Apaan tuh? Bisnis dijalani, jangan asal-asalan. Gunakan SIM, usaha makin berkembang dan cemerlang. Oke, cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan atau kelebihan selama penyampaian topik pembahasan kali ini. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like.